Jadi betul seperti yang Bu Maria sudah sampaikan, itu optimisme itu ditunjang dengan data konsumen ya, indeks keyakinan konsumen, di mana itu sebenarnya kalau kita lihat tuh bahkan di kuartal 4 dari 113 di Oktober, 118 dan 118 di November Desember, hanya turun 0,2 poin. Tapi kalau kita track back selama 1 tahun ke belakang, sebetulnya terakhir kali angka indeks keyakinan konsumen setinggi ini mungkin masih di Desember 2019, waktu dia di 126. Setelah pandemi itu turun ke 80, ke 70, dan seterusnya. Jadi hanya tahun ini, tahun 2021 itu baru mulai naik itu di sekitar kuartal 2, kuartal 3. Itu sebenarnya sudah menyentuh di angka 100 lagi. Tapi kemudian varian Delta terjadi. Nah, pada saat varian Delta terjadi, itu juga kembali turun. Nah, sekarang ini udah level yang paling tinggi sejak pandemi. Nah, kita melihat ini indikasi yang positif, plus kalau kita lihat dari kasat mata saja, mungkin kan kita bisa lihat langsung di pusat perbelanjaan, di daerah tourist destination, itu banyak sekali animo masyarakat ya, setelah terkurung oleh PSBB, PPKM selama ini, begitu dibuka bisa dine in beserta teman-teman dan keluarga, bisa traveling lagi, itu kemudian sudah banyak sekali gitu aktivitas masyarakat. Nah, di situ kita melihat bahwa betul telah terjadi adanya perbaikan, adanya optimisme itu terlihat di lapangan. Tapi kalau ditanya apakah sudah rata, itu jawabannya belum. Jadi beberapa sektor tersebut tadi yang F&B, yang tourism, itu adalah sektor yang sangat dalam terkena hit. Nah, setelah ini kan berarti makanya mereka dapat rebound-nya duluan gitu. Nah, sementara kalau kita lihat konsumen sendiri misalkan di Kino Indonesia misalkan, di segmen beverage minuman, kita itu relatif tahun 2021 itu cukup oke lah, cukup kembali. Tapi di sektor personal care, kita belum terlalu melihat ada perbaikan. Personal care, kosmetik, itu adalah sektor yang mungkin akan perlu waktu sedikit lebih lama lah untuk adanya recovery tersebut. Jadi banyak faktor di sini ya. Tapi in general, harusnya ya optimisme itu ada dasarnya. Ada up and down di 2021 juga karena ada varian-varian baru COVID-19 ya seperti Delta, dan sekarang juga sebenarnya kalau kita lihat kan ada beberapa persepsi juga terkait mengenai perekonomian ke depan, apalagi varian Omicron yang mungkin saja akan cukup mengganggu kestabilan dari sisi daya beli. Up and down-nya ini seperti apa? Anda melihatnya seperti apa sih? Mungkin ada resiko yang lebih dulu mungkin lebih bisa diantisipasi, Pak Budi, yang Anda lihat? Mungkin kalau ditanya soal resiko, mungkin saya agak track back sedikit ya. Kalau ditanya 2022 itu akan seperti apa sih dari kacamata kita? Kita sih of course berharap akan lebih baik. Karena satu, kita kalau tidak ada gelombang ketiga, itu nomor satu lah. Pasti jangan ada yang baru lagi. Kemudian kita booster sudah diresmikan hari ini kan, bahwa itu digratiskan untuk masyarakat pengguna BPJS dan lain-lain. Kemudian anak-anak sekolah di atas 6 tahun ke atas juga sudah divaksin per akhir tahun kemarin. Nah, dengan ini semua, kalau pertemuan sekolah tatap muka udah kembali berjalan, itu akan jadi katalis positif. Katalis positif itu akan menunjang kegiatan ekonomi dari UMKM yang ada di sekitar sekolah, itu nanti akan berimbas kepada orang tua yang mengantar jemput dan lain-lain. Akan lebih banyak aktivitas ekonomi yang terbuka. Itu adalah satu positif note lah ya yang kita ambil, yang kita harapkan akan terjadi. Tapi di sisi lain, mungkin balik lagi ke daya beli tadi juga sebetulnya. Nah, kalau daya beli tadi itu ada satu faktor yang kita juga tetap perlu waspadai saat ini adalah kelangkaan material juga sebetulnya. Jadi di dunia ini kan ada faktor eksternal yang kita tidak bisa kontrol, itu adalah supplier dari material, di mana mereka mengurangi kapasitas produksi, itu bisa menyebabkan terjadi inflasi. Kalau inflasi itu terjadi, of course pemulihan daya beli itu akan berjalan sedikit lebih lambat. Jadi itu adalah resikonya. Nah, risiko yang satu lagi yang tadi Bu Maria juga sampaikan tentang varian COVID baru, which is Omicron ini. Tapi kalau saya sih melihatnya pemerintah cukup reaktif ya dalam Omicron ini, begitu masuk dalam varian yang perlu diwaspadai, itu langsung masa karantina untuk kedatangan dari luar negeri diperpanjang, prokes di masyarakat itu juga diperketat kembali, PPKM yang sudah level 1 dinaikkan ke level 2, mungkin juga possibility ada aja itu dinaikkan ke level 3. Jadi kalau dilihat sebenarnya kita tuh relatif sudah lebih siap. Kalau hari ini sih so far ya beberapa hari terakhir kan penambahan jumlah kasus tuh ada sekitar 400-500 kasus per hari. Meskipun ini belum sangat signifikan, tetap sih kita harus waspada lah. Intinya sih lebih ke sana.
Oke, refleksi perbaikan dari data IKK sendiri apakah juga tercermin nih dari kinerja yang dicapai oleh Kino Indonesia nih tahun lalu? Seperti apa nih Pak Budi? Ada impact lah. Kita bisa lihat secara kasat mata, tapi juga tidak yang rebound sangat tinggi lah ya. Kalau kita lihat kayak angkanya dari 95 di September jadi 118 di Desember, itu kan kayak seolah-olah ada kenaikan itu sampai 20%. Ya itu nggak sampai 20% juga lah kalau ada kenaikan seperti itu. Jadi angka ini kan juga secara general di lapangan ada impact tapi tidak loncat sebegitunya lah. Karena kalau orang bilang kan juga sebenarnya industri consumer ini yang defensif. Jadi turun tapi sebenarnya tetap ada penghasilan. Nah, Hmm. kalaupun dia naik juga dia nggak langsung terbang. Mungkin seperti Hmm. itu. Nah, seperti apa Anda merefleksikan 2022 nih dengan apa yang didapatkan di 2021? Anggaplah recovery akan terus berjalan begitu ya di tahun 2022 ini, yang akan cukup berdampak terhadap kinerja Kino Indonesia nantinya nih Pak Budi. Ya. Kita ngelihatnya 2022 ini akan jauh lebih baik ya. Kalau dari internal kita sendiri mungkin juga kita aiming double digit growth lah itu untuk penjualan untuk 2022. Karena kita melihat apa yang terburuk itu seharusnya sudah terjadi selama 2 tahun terakhir ini. Jadi masyarakat juga sudah lebih terbiasa, sudah prokes ini sudah berjalan, kita tuh sudah merasa ini sesuatu yang normal. Nah, jadi tapi kan aktivitas masyarakat itu tidak bisa untuk selamanya ketahan terus. Anak-anak kita mungkin sudah 1,5 tahun tidak bisa sekolah secara fisik, hampir 2 tahun. Apakah ini akan terus berlangsung selama 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan? Kan tentu saja tidak. Nah, jadi kegiatan ini memang harus berjalan. Dengan melihat fakta seperti itu, kita melihat bahwa 2022 ini terlepas dari segala probability positif negatif yang tadi, harusnya akan lebih baik. Ada strategi khusus nggak nih Pak Budi khususnya dalam mendorong, penjualan nih di Kino Indonesia di sepanjang tahun 2022 ini? Ya, kita pasti akan fokus ke sektor-sektor yang memang masih ya in demand ya. Jadi Mhm. kayak seperti minuman kita misalkan tahun ini naik cukup banyak dibandingin tahun lalu. Nah, itu kita pasti akan tentu menjaga momentum tersebut supaya bisa tetap dipertahankan. Untuk personal care sudah 2 tahun terakhir ini mengalami negative growth. Nah, dengan positive note yang tadi di mana aktivitas masyarakat akan lebih banyak, lebih sering keluar dan lain-lain, kita akan mengingatkan kembali sama masyarakat setelah 2 tahun periode COVID ini, mungkin ada beberapa barang personal care yang agak dipinggirkan sebelumnya karena juga daya beli, adanya kebutuhannya juga tadinya misalkan 5 kali dalam seminggu mungkin jadi 3 kali dalam seminggu. Nah, hal kayak seperti ini tuh akan kita ingatkan kembali dengan message-message yang pastinya kita akan atur supaya lebih efisien ya dan lebih up to date dengan kondisi sekarang. Karena kan kalau kita bicara sekarang itu era digital itu diakselerasi dengan sangat cepat lah dengan adanya COVID ini, di mana kita belajar kerja dari rumah, Mhm. digitalisasi ini dipercepat berapa tahun lah karena pandemi ini kita dipaksa seperti itu. Baik.